Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan Allah yang luar biasa. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehatul badan. Marilah kita senantiasa mensyukurinya sehingga nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya akan tambah berkah, tambah manfaat. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya. Semoga kita semuanya kelak di yaumil qiyamah betul-betul diakui umatnya sehingga pantas menerima syafaatnya, lebih-lebih syafaatul ummah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebuah kesempatan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah pada tahun ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di bulan Ramadan, untuk beribadah di bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh berkah. Janganlah bulan Ramadan itu pergi begitu saja, hilang begitu saja, tanpa meninggalkan bekas yang luar biasa kepada diri kita. Tentunya adalah bekas yang baik, bekas yang positif, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi takwa yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabatku semuanya yang saya banggakan, dalam ayat tersebut puasa bukan hanya mengandung bentuk ibadah fisik pada diri kita, menahan lapar, menahan dahaga, namun puasa di sini memiliki arti yang sangat penting, yaitu adalah jalan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ketakwaan yang betul-betul sempurna. Ketakwaan yang sempurna bukan hanya mengatur ibadah kita, mengatur hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan vertikal yang sering disebut hablum minallah, namun ketakwaan yang sempurna mengatur hubungan horizontal kita atau yang disebut hubungan hablum minannas. Sehingga apa? Sehingga menumbuhkan sikap solidaritas kita terhadap sesama. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah, momentum sekali, kesempatan sekali di bulan Ramadan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah. Marilah kita isi, kita gunakan yang sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat yang luar biasa pada diri kita. Saudara-saudaraku yang saya hormati, saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa hal yang tentunya dapat kita lakukan dan semoga memberikan keberkahan dan kemanfaatan kepada diri kita. Yang pertama adalah kita jadikan Ramadan ini sebagai ladang untuk mengasah diri kita, untuk mengasah diri kita. Kita jaga diri kita, nafsu kita, baik yang berhubungan dengan duniawi ataupun yang berhubungan dengan emosional. Ya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Man shoma Ramadhana wastanabal haram fihi wal buhtan radiya anhu Rahman wa aujaba lahul jinan. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wastanabal haram,
dan menjauhi dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal buhtan, dan menjauhi dari perkataan-perkataan dusta. Maka radhiya anhu rahman, Allah ridho terhadapnya dan pantas mereka untuk mendapatkan surga. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tentunya puasa kita bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, sehingga perlu kita untuk menjaga kualitas puasa kita, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang dapat merusak nilai dari puasa itu sendiri. Yang pertama adalah tadi, berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjauhi perkataan-perkataan dusta, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, baik dari pandangan kita yang tertuju, yang fokus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik pendengaran kita juga yang digunakan atau fokus untuk mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ataupun lesan kita yang kita gunakan untuk berkata yang nantinya akan menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, ataupun perbuatan-perbuatan kita, tingkah-tingkah laku kita yang tidak mencerminkan orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, di bulan Ramadan ini jadi momentum yang luar biasa untuk pengendalian diri kita, baik yang bersifat duniawi ataupun bersifat emosional. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk membentuk empati ataupun kepedulian kita terhadap sesama, sehingga dalam rangka mencapai ketakwaan yang sempurna. Ketakwaan yang sempurna adalah hablum minan nasnya itu betul-betul tercapai. Oleh sebab itu, sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, as-sahiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, wa ba'idu minan nar. Sifat kepedulian kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada manusia, mendekatkan diri kita kepada surga, dan tentunya akan menjauhkan diri kita terhadap neraka. Dan begitu pula sebaliknya, wal bahilu ba'idu minallah, ba'idu minal jannah, ba'idu minan nas, qaribum minan nar. Maka sifat cuek, sifat antipati, sifat tidak peduli terhadap sesama adalah apa? Menjauhkan diri kita, ba'idu minallah, menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri kita kepada manusia, sekaligus mendekatkan diri kita kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan di bulan Ramadan ini, yang pertama, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk pengendalian diri kita. Yang kedua adalah sebagai momentum untuk membentuk rasa empati terhadap sesama kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.